Salam. Sekali lagi salam. Tegang ya. Ya, sekalipun hari ini mungkin ada fans Argentina di tempat ini, tapi mari kita fokus untuk orang fans yang lebih luar biasa lagi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita datang bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum saya membacakan berita jemaat, saya akan membacakan sebuah surat penggembalaan menuju SSIB. Kepada yang terhormat BPHJ Gemi di tempat. Salam persaudaraan dalam kasih Yesus Kristus. Pertama-tama patutlah kita mengucap syukur kepada Allah dalam Yesus Kristus Sang Kepala dan Pemilik Gemi, sebab melalui doa dan pengharapan dan kasih kita semua masih ada dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Dalam pergumulan panjang gereja Tuhan, di mana kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, tantangan dan bahkan masa-masa sukar yang menguji ketahanan iman kita, namun kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Kerap kali kita sadar atau tidak, kita sering mengaku-ngaku bahwa kitalah pemilik gereja atau jemaat. Padahal sejatinya pemilik gereja adalah Tuhan Yesus, sebagaimana yang disaksikan oleh penginjil Matius 16 ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Oleh karena kepala dan pemilik gereja adalah Tuhan Yesus, tentu saja ia merasa sedih ketika Gemi sebagai tubuh Kristus tercabik-cabik atau terpecah belah. Kondisi perpisahan antara sesama warga Gemi yang kita alami dan kita rasakan kurang lebih 13 tahun terus mengingatkan kita bahwa sebagai gereja Tuhan, panggilan kita adalah berupaya mewujudkan doa Sang Kepala dan Pemilik gereja ini, yakni supaya Gemi menjadi satu. Yohanes 17 ayat yang ke-21. Dalam keyakinan dan kesadaran seperti itulah, maka dalam setiap persidangan sinode atau SMS, sekarang SST atau SS, selalu saja diputuskan lewat pesan dan rekomendasi bahwa Gemi harus melakukan rekonsiliasi dan menyatu. Ingat, sebagai kepala dan pemilik Gemi, Yesus menghendaki agar gereja ini dibangun di atas kasih dan pengampunan, bukan kebencian dan dendam. Kebencian mengikat kita pada masa lalu, tetapi pengampunan membebaskan kita untuk melangkah menuju masa depan yang Tuhan sediakan. Sebab ketika kita memilih mengasihi dan mengampuni, berarti kita sedang memutus rantai luka masa lalu, agar tidak diwariskan kepada orang lain atau kepada generasi muda dan anak cucu kita. Sekarang komitmen untuk menyatu sudah di depan mata kita. SSIB 23 sampai 26 Juli 2026 dan SSB tahun 2027. Oleh karena itu, kepada seluruh jemaat segemi untuk tidak jemu-jemu menaikkan doa syafaat di setiap ibadah-ibadah, ibadah minggu, ibadah kategorial dan ibadah lingkungan pelayanan, agar proses penyatuan ini berjalan dan terwujud seturut dengan kasih dari Tuhan Yesus, Sang Kepala dan Pemilik Gemi. Ingatlah bahwa penyatuan ini bukan sekedar menggabungkan administrasi atau fisik,
melainkan panggilan iman untuk memperkuat kesaksian dan pelayanan kita di tengah-tengah dunia milik Tuhan. Akhir kata, marilah kita terus bersemangat untuk mewujudkan doa Yesus agar Gemi menjadi satu. Upaya besar dan berat itu bukan karena kekuatan kita sendiri, melainkan karena kuasa Roh Kudus Tuhan yang berkarya di dalam kita. Semoga kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan menguatkan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Teriring salam kami, tim penyatuan Gemi, Ketua Pendeta Dr. Demianus IC SH, Sekretaris Pendeta Insinyur LS Budiman SSI MTH. Demikian surat penggembalaan dari tim penyatuan Gemi. Ya baik Bapak Ibu, kita akan dengarkan berita jemaat Minggu tanggal 12 Juli tahun 2026. Pelayanan mimbar hari ini adalah Pendeta Devi Budiman, Sarjana Filsafat. Ibadah sekolah minggu di rumah pastori, pelayan pengasuh sekolah minggu remaja. Ibadah keluarga lingkungan pelayanan 1 di keluarga Salmaudo Wongi, pelayan PPJ Olvita Takaring Dehang. Lingkungan pelayanan 2 di keluarga Molemani Mais, pelayan Diaken Martinus Rambing. Ibadah KWG dan KBG kelompok 1 di keluarga Tobelo John, pelayan Penatua Ritma Deso. Kelompok 2 di keluarga Katilenge, pelayan Diaken Martinus Rambing. Ibadah pemuda gereja di keluarga Papu Pohwain, pelayan pengurus pemuda. Ibadah usbu majelis di konsistori, pelayan PPJ Olvita Takaring Dehang. Ibadah usbu kelompok 1 di keluarga Yanusaro, pelayan Diaken Martinus Rambing. Kelompok 2 di keluarga Barani Dangsa, pelayan Penatua Ritma Deso. Informasi tambahan, hari ini akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus dari keluarga Papu Pohwain. Nama anak Kensi Papu, tanggal lahir 2 Maret 2026. Dan hari ini juga akan dilaksanakan pundi ekstra untuk menopang pelaksanaan SSIB tanggal 23 sampai 26 Juli 2026. Ibadah pemuda dilaksanakan di gedung gereja. Ya, hari ini juga ada ketambahan jiwa dari keluarga Ludu Jaga, nama anak Kuaras, ya, Danila Ludu. Ya, tidak ada tanggal lahirnya. Jadi kita bersyukur karena hari ini ada ketambahan jiwa di dalam jemaat dari keluarga Ludu Jaga. Kaum kerja pemohon Bapak Yuldon Timomi, lokasi trans, jenis pekerjaan naik kelapa, paras, dan kumpul. Ya, demikian berita jemaat di pagi hari ini.